Selamat siang. Siang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita berkumpul lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang bijaksana versus bodoh. Sebelumnya kita buka dulu di kitab Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya baca ayat 24, saudara-saudara baca ayat 25 bergantian sampai 27 ya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah letusannya. Ya, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang bijaksana dan bodoh, seringkali kita berpikir bijaksana berarti orang yang pintar gitu, bodoh orang yang tidak pintar. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam Alkitab tadi dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang membangun fondasi dari batu. Ya, kalau kita membangun rumah atau suatu bangunan, fondasi itu lebih indah atau lebih jelek ya dari bangunannya. Biasanya yang dilihat apa ya? Bangunannya ya, nggak kelihatan soalnya fondasinya. Tetapi saudara-saudara, pekerjaan daripada fondasi itu lebih rumit daripada bangunan yang di atas. Kenapa? Karena kalau dia tidak kuat, maka bangunan ini semua akan roboh ya. Jadi sebenarnya dasar dari satu bangunan itu adalah fondasi. Begitu fondasi tidak kuat, percumalah gedung yang kita bangun ini, tidak ada gunanya, akan hancur. Tetapi kalau fondasi ini cukup kuat, kalau ada badai, mungkin genteng-genteng bisa terbang, tapi bangunan itu akan tetap kokoh ya. Kecuali badai yang kencang sekali. Tapi batu itu akan memberikan kekuatan di dalam bangunan. Dan untuk mengerjakannya tentu perlu ekstra gitu ya. Kalau bangunannya tinggi, fondasinya lebih tinggi. Jadi kalau saudara-saudara pergi ke Senen tuh lihat kan bangunan untuk bangun underpass. Nah itu ada yang ketok, nah itu fondasi. Jadi segede tinggi-tinggi gitu diketokin, itu sebagai fondasi. Jadi begitu fondasi selesai, maka akan mudah menyelesaikan bagian atasnya. Tapi fondasinya nggak kelihatan kan? Yang kelihatan cuma yang bagian luarnya. Tetapi kalau orang yang bodoh dikatakan membangun fondasi dari pasir. Kenapa dia bangun dari pasir? Kenapa dia nggak bangun dari batu? Karena batu, mengerjakan fondasi dari batu lebih susah daripada pasir, lebih lama daripada pasir. Pasir lebih cepat gitu ya. Bangun. Begitu ada angin tapi tidak kuat karena tidak ada pegangan di dalam fondasi itu. Jadi kalau mau cepat selesai ya pakai pasir lah. Tapi kalau ada angin nggak dijamin ya, rubuh. Untuk itu orang yang bijaksana ini kenapa berubah-ubah ya kalau kesini pindah ya? Jadi berantakan. Kalau orang yang bijaksana, tindakannya itu dia mendengarkan lalu juga melakukan. Bukan hanya mendengarkan, tapi dia lakukan. Berbeda dengan orang bodoh. Dia dengar segala sesuatu, tapi dia tidak lakukan. Dia tahu supaya pintar harus belajar, tapi dia cuma tahu, tapi tidak melakukan. Itulah namanya orang bodoh. Tapi kalau orang yang bijaksana, dia tahu supaya pintar dia harus belajar, maka dia tahu dan dia lakukan ya, dengar dan lakukan. Begitu ada badai, ada masalah-masalah yang terjadi, maka kalau fondasinya terbuat dari batu, dia akan tetap kokoh dan tetap kuat. Dan hasilnya tentu walaupun ada badai, walaupun ada sesuatu angin yang keras, maka dia tetap akan kokoh berdiri dan hasilnya tentu adalah kebahagiaan. Kalau si orang bodoh, ada badai sedikit sudah tidak kuat dan akan jatuh ya. Wah, kepencet nih. Pencet aja sih. Ya, dia akan tidak kuat, akan rubuh dan hasilnya ya berantakan, ya tentu
adalah ketidakbahagiaan. Nah, kalau saudara-saudara melihat bangunan ini, apa yang ada di pikiran saudara-saudara? Indah. Indah ya, antik ya, tinggi. Terus apa lagi? Kuat. Hah? Kuat. Apa lagi? Ada lagi? Ada yang lihat yang lain, sisi yang lain? Laut. Hah? Apa? Seram. Seram. Samping-sampingnya laut. Ada di tengah laut. Terus apa lagi yang dilihat? Apa yang dilihat? Gampang dapat ikan. Apa? Unik. Ya, unik. Kalau kita orang teknik pasti akan komentarin tentang strukturnya. Tapi kalau yang tidak ngerti pasti cuma lihat keindahannya, itulah ya, cuma lihat luarnya. Kalau kita orang teknik pasti lihat, waduh ini kalau kayak gini bentar lagi rubuh nih. Ya, beda ya pandangannya. Kenapa? Kelihatannya kokoh di atas batu. Tapi jangan lupa, setiap hari, setiap detik dihantam oleh ombak. Kalau ombak lihat nih, ada gruak, lama-lama akan hancur terkikis ya. Jadi akan bahaya. Walaupun dia berdiri di atas batu kelihatannya kokoh, tetapi karena ada ombak terus menimpa, satu waktu dia akan rubuh juga. Nah, dari sini kita bisa melihat, mungkin kelihatannya kita punya dasar yang kuat. Sudah sekolah minggu gitu ya, dari kecil sudah Kristen, mengerti, tapi begitu dewasa tidak bergaul dengan firman Tuhan, tidak bersekutu dengan orang-orang yang seiman, maka itu akan tergerus sedikit dengan ajaran dari luar, kemudian paham dari luar, lalu gaya hidup dari luar, itu mempengaruhi hidup, sehingga juga makin lama mempengaruhi pola pikir kita, lalu akhirnya kita ikut arus. Ya, kalau dia rubuh ikutin arus air. Nah, itulah ya yang terjadi. Jadi untuk itu kita harus juga berpikir. Ketika kita membangun segala sesuatu, dasar mungkin kelihatan sudah kuat, mungkin ya, saya tidak bilang pasti kuat. Mungkin kuat karena batu, tetapi juga perlu diteruskan, kontinuitas, terus-menerus untuk bisa berhubungan dengan kebenaran supaya tidak terkikis. Abis ada ombak terkikis lagi, lama-lama gerak dan hancur ya. Nah, jadi saudara-saudara, memang membangun di atas batu itu perlu investasi yang lebih besar daripada di atas pasir. Artinya kita perlu effort, kita perlu usaha yang lebih di dalam membangun sesuatu yang lebih kuat gitu ya. Nah, untuk itu dikatakan orang yang bijak pasti membangun hidupnya dengan dasar yang kuat. Bukan berarti langsung dia jadi kuat, tapi harus perlu juga usaha dari dia. Ketika dia membangun dasar dari kuat, yaitu firman Tuhan, untuk itu dia harus bergaul terus dengan firman Tuhan, supaya ketika ada angin, badai, cobaan, persoalan dari keluarga, pekerjaan, teman hidup, nah itu akan memberikan tetap dia berdiri teguh ya. Nah, sedangkan orang yang bodoh membangun hidupnya pada hal-hal yang rapuh, yang kelihatan dari luar. Ih, indah ya, unik ya. Wih, jarang-jarang di rumah kayak gini. Itu yang kelihatan doang. Padahal fondasinya udah tergores itu oleh air laut. Ya. Tapi itulah namanya kalau kita tidak bijaksana berpikir dan hanya melihat fenomena yang kelihatan, ya, akan berbahaya lama-kelamaan. Kemudian kita bisa melihat kalau orang yang hanya mencari hal-hal kesenangan yang duniawi ya, itu akhirnya akan tidak mendapatkan kebahagiaan yang semu. Mungkin kita mendapatkan kayaknya happy-happy gitu ya, tetapi itu hanya mendapatkan kebahagiaan yang semu, bukan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tetapi orang yang mencari hal-hal yang rohani bisa menanggung, walaupun menanggung beban hidup yang berat, tetapi ketika dia kuat bergantung pada Tuhan, dan dia akan mengalami satu kebahagiaan. Ada angin kek, ada badai kek, ada hujan kek, ya, dia tetap akan berdiri teguh. Nah, sekarang kita lihat orang yang bijaksana. Seperti apa orang yang bijaksana? Tadi dikatakan bahwa orang yang bijaksana dasarnya adalah firman Tuhan, ya.
Dasar yang utama adalah firman Tuhan. Ketika kita mendasarkan kehidupan kita kepada kebenaran firman Tuhan dan kita jalankan dengan takut akan Tuhan serta menjauhi kejahatan. Jadi bukan cuma saya tahu firman Tuhan, setiap hari saya baca firman Tuhan, tapi tidak pernah dilakukan dan selalu berbuat kejahatan. Nah, itu namanya bukan orang yang bijaksana, tapi bijak sini ya. Mau jadi ya soalnya tidak berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita bisa mengetahui kalau kita sudah mempunyai dasar yang kuat akan kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar seberapa banyak kita tahu firman Tuhan atau seberapa banyak saya belajar tentang firman Tuhan, seberapa banyak saya omongin tentang firman Tuhan, tetapi seberapa banyak kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup ini. Itu terlihat daripada integritas daripada seseorang di dalam menjalani hidupnya ya. Coba kita buka dulu Amsal 14 ayat 1 ya. Ini perempuan lagi contohnya. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri ya. Jadi kalau orang bijak dia membangun, tapi kalau orang bodoh dia hancurkan rumahnya. Dia nggak berpikir panjang lagi. Oleh sebab itu jadilah kita orang yang bijak-bijak. Kemudian kalau orang yang bijak dia mau menerima didikan atau bisa diajar ya. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu lalu kita dengar pendapat orang, ya kita dengar. Bukan berarti segala kritikan harus dimasukkan, tidak. Benar nggak pendapatnya? Kalau tidak ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memang apa yang dikatakannya itu benar, ya kita bisa ikuti ya. Untuk kita bisa makin belajar lagi. Jadi jangan melakukan, misalnya kita melakukan satu pekerjaan lalu dikritik, lalu mulai emangnya saya nggak tahu, saya udah tahu loh, gitu kan ya. Ya nggak gitu dong. Coba kita dengerin dulu apa usulannya, masuk akal nggak ya, benar nggak ya. Kalau nggak benar ya udah gitu loh. Tapi kalau benar boleh kita perbaiki ya, usulannya itu di dalam hidup kita ya. Jadi orang yang bijaksana pasti dia menerima didikan, mau diajar. Nah kalau orang yang bijaksana, kalau dia sudah mempunyai dasar yang kuat di dalam firman Tuhan, mau dengar-dengar akan kebenaran, maka dia akan memiliki prinsip di dalam kehidupannya. Kalau kita sudah mempunyai prinsip, maka kita tidak akan terbawa arus. Artinya apa? Waktu kita sudah mempunyai kekuatan, tahu bahwa mana yang benar, mana yang tidak. Begitu kita ketemu orang, begitu kita ketemu teman-teman, pergaulan yang tidak beres, kita tahu langsung klik. Oh ini nggak benar nih. Walaupun mungkin kita tidak mau bergaul dengan dia, lalu kita jauhi, lalu merasa waduh dijauhi, ya udah deh nggak apa-apa deh bergaul deh, ikut-ikutan arusnya. Itu artinya kita tidak punya prinsip. Kalau kita sudah mempunyai prinsip, maka kita tahu mana yang benar dan tidak. Jangan ikuti yang tidak benar, jangan terbawa arus ya. Kalau terbawa arus rumah yang tadi ya hancur gitu. Oleh sebab itu bukan kita terbawa arus, tapi biarlah kita yang boleh memimpin mereka, membawa kepada jalan yang benar. Kemudian yang berikut, orang yang bijaksana bukan sekedar takut akan Tuhan, mau diajar sehingga dia mempunyai prinsip, tapi juga dapat mengontrol diri ya. Kita buka satu ayat, Amsal 14 ayat 17. Amsal 14:17, boleh tolong bacain satu orang? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi yang bijaksana bersabar. Ya, jelas ya. Siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana dia akan bersabar. Mengapa dikatakan lekas marah, cepat marah, maka dia dikatakan bodoh? Ya, tetapi orang yang bijak akan menguasai diri. Ketika menghadapi orang yang berlaku tidak benar, merugikan diri kita, memprovokasi kita, maka kita harus juga bisa menguasai diri untuk tidak terbawa ikut-ikutan marah. Ya, misalnya kalau kita melakukan sesuatu lalu ribut, ditonjok,
Ya kita nggak usah ikut-ikutan tonjok-tonjokan gitu ya. Kalau kita sama tonjok-tonjokan berarti kita sama juga seperti orang apa? Bodoh ya. Dan kita tidak mau menjadi orang yang bodoh. Kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, maka dengan kemampuan ini saya harus menguasai diri. Sabar ketika menghadapi orang yang berlaku tidak benar ya. Dengan kemampuan ini membuat kita bisa lebih mudah melihat problema apa yang sedang terjadi ya, sehingga kita bisa lebih jernih dan akhirnya kita bisa mendapatkan solusi di dalam persoalan kita. Tapi kalau kita emosi, ikut terbawa, maka pikiran juga kacau gitu ya, sehingga akan membawa akibat atau dampak yang lebih buruk lagi. Nah, orang yang bijaksana dia biasanya rendah hati. Kenapa? Biasanya orang yang kalau tahu sedikit akan merasa sombong gitu kan ya. Oh, ini karena saya tahu, saya pintar. Tetapi kalau orang yang bijaksana, dia akan merasa rendah hati. Kenapa? Karena dia tahu semua adalah pimpinan Roh Kudus. Semua adalah anugerah daripada Tuhan. Semua yang kita lakukan diberikan dari Tuhan ya. Jadi kita harus belajar untuk rendah hati terhadap apa yang kita miliki. Kemudian orang yang bijaksana adalah orang yang jujur ya. Baik dia atasan maupun bawahan harus jujur. Artinya tidak munafik ya. Di luar kelihatan baik, suci-suci ya, sering baca Alkitab, kalau ngomong suka pakai ayat-ayat Alkitab, tapi sebenarnya dia seringkali melakukan misalnya korupsi gitu ya, tapi dia pura-pura ikut persekutuan, kemudian baik-baik sama orang, suka baca memakai ayat Alkitab, tapi sebenarnya dia menutupi kebusukannya. Nah, itu adalah orang yang tidak jujur dan dikatakan munafik ya. Kalau orang berlaku seperti ini, maka mereka juga lama-kelamaan ya, kebusukan itu akan tercium juga, akan terbuka juga. Jadi saudara-saudara semua, biarlah kita mulai bersikap jujur. Kita mungkin bisa menutupi kebohongan kita di hadapan teman-teman kita atau di hadapan orang lain, tapi kita tidak bisa menutupi kebohongan kita di hadapan Tuhan ya. Kemudian orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki pengetahuan. Di dalam hal ini pengetahuan itu bukan sekedar IQ ya, bukan sekedar kepintaran secara otak atau logika, tapi dikatakan bahwa orang yang memiliki takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan. Kita buka dulu di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan ya. Jadi saudara, orang yang bijaksana takut akan Tuhan. Ketika dia takut akan Tuhan, maka dia adalah memiliki permulaan dari pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh, dia akan menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi saudara-saudara, bukan berarti di sini kalau orang yang kurang pengetahuan tapi hidupnya benar, lalu dia dikatakan tidak memiliki pengetahuan, bukan ya. Jadi pengetahuan di sini bukan secara IQ atau yang bisa diukur secara logika, tetapi bagaimana dia takut akan Tuhan akan membawa dia kepada hikmat Tuhan ya. Bukan sekedar ilmu pengetahuan yang ada di otaknya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat ciri-ciri orang yang bijaksana adalah di dalam hidupnya ini adalah menumbuhkan kasih, menebarkan kasih, sehingga menciptakan kedamaian ya, bukan menciptakan kerusuhan, bukan menciptakan kebencian, tetapi menciptakan kedamaian. Itulah orang-orang yang disebut bijaksana. Bagaimana dengan orang bodoh? Nah, langsung ya. Wah, hilang. Oke, hilang. Enggak boleh. Hah? Ya kok aku kan hanya copy Enggak hilang. Kau pencet kali. Oke. Nah, kemudian untuk orang bodoh. Orang bodoh itu
hanya melihat apa yang kelihatan, ya, hanya fenomena. Dia tidak melihat hal yang mendasar. Jadi untuk itu, kalau dia mengejar sesuatu, pasti dia mengejar apa yang dia bisa lihat, ya. Dan seringkali dia nggak mau susah-susah. Dia mau, kalau bisa untuk memperoleh cepat kaya, kalau bisa jalan pintas ya nggak apa-apa gitu. Yang penting dia dapat. Nah, itulah orang bodoh, mengutamakan apa yang dia lihat, tidak lagi memikirkan benar atau salah, ya. Kemudian orang yang bodoh adalah orang yang beragama, ya, tetapi tidak bertuhan. Coba kita buka di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22. Matius 7 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Menyedihkan bukan? Kita sudah aktif di gereja, kita sudah ikut segala kegiatan, bahkan di sini dikatakan bernubuat demi namamu, artinya sudah bisa berkhotbah, memberitakan firman Tuhan, bisa ngusir setan, ya, demi nama Tuhan. Banyak mujizat dilakukan. Orang pikir hebat, bukan? Orang-orang seperti ini orang-orang yang dicari, ya. Bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan penyakit, bisa bikin orang kaya, gitu ya. Nah, tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau, karena engkau adalah pembuat kejahatan, bukan pembuat kebaikan, ya. Jadi saudara bisa melihat bahwa mujizat yang dilakukan, fenomena-fenomena yang terlihat, kalau itu tidak berdasarkan akan kebenaran firman Tuhan, maka akan sia-sia. Bahkan Tuhan akan buang segala yang melakukan mujizat-mujizat ini, ya. Jadi kalaupun orang bisa menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, ya. Jadi dia menyebut nama Tuhan, membagikan firman, tapi katakan dia menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, melakukan ibadah, tapi sering juga memfitnah orang, berkhotbah seharusnya memberitakan kebenaran, malahan memberitakan kabar bohong, ya, kabar kepalsuan. Maka Tuhan katakan, lakukan semua yang dilakukan adalah sia-sia. Mengusir setan dalam namaku, ya, orang lebih kagum kepada mujizat-mujizat yang dilakukan. Tetapi di dalam hari terakhir Tuhan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan, ya. Miris sekali. Orang mungkin sudah puji-puji kita yang sudah bisa melakukan ini, tapi Tuhan tidak puji, malah Tuhan buang. Mana yang dipilih? Pujian manusia atau Tuhan? Hah? Tuhan, betul. Kalau Tuhan gak dipuji-puji loh. Seringkali kita pilih yang mana? Pujian, ya. Seringkali kita memilih pujian yang kelihatan, yang disukai oleh orang. Tapi Tuhan bilang, carilah firman Tuhan, kebenaran itu. Kemudian orang yang bodoh adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Bukan berarti tidak memiliki IQ yang tinggi, oh dia bodoh, IQ-nya di bawah 100, bodoh, bukan. Ya, bukan juga bisa juga orang yang pandai tapi tidak kenal Tuhan dikatakan adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 20. 1 Korintus 1 ayat 20 saya bacakan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ya, jadi di mana orang berhikmat? Di mana ahli Taurat? Ahli Taurat berarti orang yang cukup cerdas, ahli namanya. Tetapi Tuhan katakan hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Segala hikmat dunia menjadi kebodohan bagi Tuhan kalau tidak takut kepada Dia. Nah, orang yang bodoh, kalau orang yang bijaksana, dia mau menerima didikan. Kalau orang yang bodoh sebaliknya, tidak
mau dididik, menolak didikan, dia merasa diri sudah hebat, tidak perlu diajar lagi, tidak perlu dengar pendapat orang, ya. Nah, itulah orang yang bodoh, tidak taat kepada Tuhan dan tidak dapat mengontrol diri sendiri. Kita baca ya, Amsal 14 ayat 17. Amsal 14. Amsal 14 ayat 17. Yang tadi ya, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar, ya. Kenapa dikatakan orang yang cepat marah dikatakan bodoh? Tidak dapat mengontrol diri. Karena Amsal mengatakan orang yang lekas marah adalah bodoh. Disebut bodoh karena apa? Karena waktu dia marah, dia emosi, pasti akan melukai orang lain yang ada di situ, kan? Sasarannya pasti akan dilukai. Kemudian meskipun dia menyesal, ya, pada waktu suatu saat dia menyesal, wah saya sudah menyakiti hati orang, tapi tidak akan mudah untuk sembuh. Ya, seperti orang luka gitu ya, sudah luka, mungkin sudah baik, tapi tidak langsung licin, kan ya, masih kadang-kadang peri-peri, lalu baru kulitnya mulai baik lagi. Nah, perlu waktu. Nah, oleh sebab itu kita juga untuk menjadi orang yang bijaksana tadi dikatakan harus bisa mengontrol diri. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri, dikatakan adalah orang yang bodoh, ya. Pengendalian yang rendah dan dianggap kita belum dewasa. Kemudian orang yang bodoh adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena merasa diri mampu, ya. Ketika kita lulus sekolah menengah kita sudah merasa hebat, bukan? Lulus dari sekolah menengah atas, wah hebat, saya sudah selesai kuliah. Tapi kemudian begitu kuliah lagi sekolah S1, ya dulu SMA mah nggak ada apa-apanya gitu ya. S1 lebih tinggi lagi. Ketika kita lulus S1 merasa diri sudah penting, lebih penting. Tetapi begitu kita misalnya kita kuliah lagi, ambil S2, merasa lagi lebih penting. Tetapi ketika kita sudah sampai titik S3 misalnya, ya, atau sudah profesor, saat itulah dia mengetahui bahwa masih banyak yang dia belum tahu. Begitu kita masih level rendah, merasa hebat, tahu segalanya. Makin tinggi lagi, sudah lebih tahu dikit, masih merasa, oh kemarin saya nggak tahu, sekarang saya tahu, lebih penting lagi. Kemudian makin tinggi, begitu sampai tingginya baru tahu, oh masih banyak hal-hal yang belum saya tahu, ya. Jadi kalau kita masih sombong, berarti kita masih belum tinggi, masih di bawah, merasa hebat, ya. Kemudian orang-orang seperti demikian adalah menimbulkan kearogansian, ya. Tidak perlu orang lain, tidak perlu Tuhan bahkan. Nah, ini kearogansian seseorang. Ciri daripada orang bodoh yaitu, kalau ciri orang bijaksana, dia menumbuhkan kasih sehingga menciptakan perdamaian. Tetapi ciri daripada orang yang bodoh adalah menumbuhkan kebencian. Dia menebarkan kebencian di mana-mana sehingga menciptakan pertikaian. Itulah disebut orang yang bodoh. Kalau orang yang demikian, dia artinya menghina dirinya sendiri kalau dia menjadi sumber dari pertikaian. Dan akhirnya dia membangun kuburnya sendiri. Upah orang yang bijaksana. Upah orang yang bijaksana yaitu memperoleh berkat secara fisik dan rohani. Ya, di sini jangan anggap lalu berkat kita secara materi kaya, gitu, sehat selalu, gitu. Bukan ya, tetapi upah orang yang bijaksana, walaupun kita sakit, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita tidak punya uang banyak, tapi saya bisa mengucap syukur untuk apa yang kita miliki. Itulah artinya kita bisa memperoleh berkat, mengucap syukur untuk segala apa yang ada. Orang yang bijaksana akan memperoleh kehormatan, ya. Mungkin kita tidak punya banyak uang, tapi orang hormat. Ketika ada masalah, orang cari kita, tolong dong saya punya masalah seperti ini, bagaimana, ya. Orang melihat bahwa pada saat kita membutuhkan sesuatu, kita perlu orang ini karena dia orang yang bijak untuk bisa membagikan
berkatnya kepada kita waktu kita menghadapi masalah. Dia bisa membimbing kita untuk mengatasi, untuk menghasilkan solusi di dalam persoalan kita. Nah, upah orang yang bijaksana juga akan mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mencari perselisihan dengan orang lain. Bukan berarti tidak boleh ya. Maksudnya gini, kalau gitu udahlah, dia salah udah diemin aja deh, daripada selisih. Ya enggak ya. Tapi maksudnya adalah waktu kita tahu sesuatu yang salah, kita bisa sampaikan. Tetapi kalau orang itu tidak terima, jangan dipaksa lalu ditonjok, kamu harus terima. Ya nggak perlu ya. Jadi cukup kita sampaikan. Kalau dia tidak terima ya silakan, itu tanggung jawab dia. Ya, tanggung jawab kita adalah menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Kemudian upah orang yang bijaksana adalah dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Ya, dilindungi di dalam kehidupan kita, dijaga oleh Dia, lalu kita akan merasakan aman bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, dilindungi dan dijaga bukan berarti kita tidak pernah mengalami mara bahaya ya. Tapi di dalam mara bahaya, di dalam kesulitan pun kita merasa ada penyertaan Tuhan di dalam setiap peristiwa. Dan akhirnya upah orang bijaksana yaitu hidup kekal bersama dengan Dia, bukan hanya di kesementaraan. Kemudian, apa yang diterima orang bodoh? Upah orang bodoh adalah cemooh, diejek, ya. Ngapain lu deket-deket dia gitu ya? Jangan hidup dengan orang fasik. Nah, kemudian akan menimbulkan juga kedukaan buat dia. Karena setiap apa yang dilakukan mungkin membawa malapetaka, mungkin buat dia dan juga buat orang sekitarnya. Dan juga dikatakan bahwa dia akan menghina dirinya sendiri dan membangun kuburnya, dan akhirnya membawa kebinasaan bagi hidupnya. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini bijaksana itu apa di dalam kehidupan kita? Bijaksana bukan cuma pola pikir kita, bukan cara bagaimana kita berpikir, tetapi bijaksana kita dalam bertindak, di dalam kita memilih, ya. Karena di dalam kehidupan ini kita selalu diberikan kesempatan untuk memilih, ya, untuk memilih pekerjaan, untuk memilih pelayanan, di mana kita harus melayani, di mana kita harus bekerja, itu harus kita bijak-bijak. Bagaimana sebelum kita masuk ke dalam pekerjaan? Apa yang harus kita pikirkan? Saya masuk nggak ya ke tempat ini? Ini misalnya ada 2 tawaran. Mana yang harus saya masuk? Mana pilihan kita? Apa yang utama buat hidup kita? Uang kah? Uang? Biasanya yang ditanya apa pertama? Gajinya berapa? Ya kan? Uang dulu. Tapi kita tidak melihat apa yang bisa kita lakukan di situ. Kalau saya bisa lakukan sesuatu di situ, mungkin gajinya lebih rendah. Mana yang dipilih? Pasti tetap gaji. Emangnya tempat gaji tinggi saya nggak bisa ngajak ngapain? Bisa juga. Ya, tapi di sini kita bisa melihat potensi kita, di mana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain di suatu tempat. Ya. Jadi waktu kita memilih pekerjaan, lihat, bukan cuma uang. Di mana? Di situkah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Kalau iya, silakan. Ya. Kalau tidak, kalau kita menjadi batu sandungan atau banyak sekali hal-hal yang tidak cocok sama kita, pekerjaannya banyak hal-hal yang gelap-gelap, ya, yang tidak benar, ya jangan tetap di situ. Lama-lama kita akan terpengaruh dan terbawa. Juga di dalam memilih teman hidup, bijaksanalah, ya. Kalau teman hidup, apa yang kita tentukan biasanya? Yang pertama, ayo, yang cewek-cewek. Apa yang kamu pertama kali kamu pilih? Cowok yang ganteng, yang kelihatan ganteng, ya. Nggak malu-maluin bapak. Kalau jalan nggak malu-maluin. Terus apa lagi? Mapan. Mapan, punya satu doang ya. Satu mobil, satu rumah, satu villa, satu pesawat, gitu kan. Cuma satu loh. Mapan. Terus apa lagi? Apalagi teman hidup yang kau, ayo dong. Jadi kenapa punya pacar gitu? Bertanggung jawab. Ada lagi? Ada lagi kamu? Ya silakan. Yang mencintai kita, yang mencintai kita. Buktinya apa kawan cintai? Buktinya apa?
Hah? Mau kayak Menerima apa adanya. Menerima apa adanya, apa-apanya, apa yang ada, atau ada apanya. Ya, jadi di dalam memilih teman hidup ini juga kita harus hati-hati ya. Semua mungkin kelihatan baik dari luarnya ya, tadi mapan, kemudian ganteng, tanggung jawab. Nah, kalau soal ganteng mungkin kelihatan ya, mapan kelihatan, tapi untuk tanggung jawab itu perlu waktu ya. Nggak bisa sekali kita kenal, oh ini orang tanggung jawab, nggak bisa. Mungkin pada saat tanggung jawab yang lain tidak, jadi perlu waktu ya. Tadi cinta, nah, cinta juga nggak bisa langsung dilihat ya. Buktikan cintamu gitu ya. Mungkin pada ada maunya pasti dia baik-baik sama kita. Begitu tidak ada maunya, betul nggak ada cinta gitu ya. Nah, jadi di dalam memilih teman hidup pun kita harus bijaksana. Yang pertama firman Tuhan katakan apa? sepadan. Seiman, sepadan, takut akan Tuhan. Emang kalau orang seiman nggak ada yang nggak beres? Ada nggak orang yang seiman tapi tidak beres? Ada, Bu, banyak. Ada, ya. Jadi juga harus cerdik juga. Yang pertama seiman, oke. Yang kedua mungkin imannya kelihatannya seperti itu, tapi waktu kita dalami lagi imannya bukan gitu, dia cuma pura-pura, ya. Kok senyum sih Yunus? Ya, iya, jadi betul. Kalau kita itu mungkin perlu checklist ya, yang perempuan maupun yang laki-laki. Pertama iman. Kok Ajan senyum-senyum karena dia udah dapet sudah memenuhi syarat semua? Enggak memenuhi syarat semua sih, Bu. Cuma kalau mencari orang yang memenuhi syarat semua, sampai kapanpun tidak akan ketemu. Pasti ada minusnya, Bu. Jago ya. Ya, yang pertama tadi sudah seiman. Lalu yang kedua apa yang kedua? Beda jenis. Bu, kayaknya beda jenis harus yang pertama, Bu. Kalau beda jenis itu sudah seiman. Ya, beda jenis ya, jangan yang sejenis ya. Kemudian tanggung jawab, ya itu perlu proses. Kita lihat, jangan yang males-malesan, tapi hidupnya nggak beres gitu ya. Nah, aduh, bikin susah aja nanti kamu. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya ya. Tapi kita harus bijaksana di dalam memilih teman hidup. Tadi cinta oke, tapi kadang-kadang susah diukur seberapa cintanya, ya. Nah, itu perlu waktu, perlu proses. Waktu happy semua cinta, begitu susah, betul kan dia cinta. Nah, kemudian bijaksana juga di dalam mengelola keuangan, waktu tadi, manajemen, mengatur kemarahan, juga jaga kesehatan. Kita juga harus bijak-bijak ya. Jadi bukan cuma kita pikir bijaksana itu adalah pemikiran, tapi juga di dalam setiap segi kehidupan kita. Juga bijaksana waktu menolong sesama kita. Kita dituntut untuk menolong sesama, tapi kita juga perlu bijaksana. Siapa yang perlu ditolong, siapa yang tidak. Ya, jangan sampai kita menolong orang, lalu akhirnya menjerumuskan dia. Misalnya orang perlu uang, saya perlu uang, ada teman baik nih, tapi kita tahu misalnya untuk hal yang tidak beres. Misalnya dia beli rokok lah, kira-kira kasih nggak? Kasih nggak? Masa sih? Kita tahu ya, bukan nggak tahu nih ya. Kalau nggak tahu beda lagi. Enggak, Pak, putus. Hah? Dikasih nggak? Aduh, masa teman nggak dikasih? Minta duit cuma 10.000 aja kok. Ya, kita kan harus dipikir-pikir ya. Kalau dia perlu makan, dia perlu minum, oke. Tapi kalau untuk merusak dia, kita harus mengatakan juga tidak. Apalagi untuk membeli obat ya. Kemudian sebagai penutup, pilihan kita hanya dua ya. Tadi di atas dasar batu atau pasir, tidak ada yang lain, cuma dua. Apakah kita mau memilih firman Tuhan atau tidak? Cuma itu ya. Jadi apakah kita mau hidup berdasarkan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, atau sebaliknya? Ya. Seringkali orang mencari di dunia ini hal-hal yang menyenangkan diri sendiri dan mencari jalan pintas untuk memperoleh segala sesuatu yang diinginkan. Misalnya tadi terkenal, populer, kaya, ya, dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus bijaksana. Siapa yang kita mau pilih? Tuhan atau hantu?
Ya, di dunia ini seringkali hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri itu cari jalan pintas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak semua kebenaran firman Tuhan tidak menyenangkan ya. Waktu kita menjalani kehendak Tuhan seharusnya itu menyenangkan, karena Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kita. Kemudian yang kedua, di dalam hidup kita ini seringkali menghadapi badai ya. Apakah kita tetap berdiri teguh dengan dasar kebenaran firman Tuhan, atau malah kita terombang-ambing atas dunia ini? Mana? Waktu kita menghadapi badai, ada tawaran yang menggiurkan, tapi kita tahu ini pasti sebenarnya tidak beres, atau membawa kita ke bawah arus yang tidak beres. Mana yang kita ikuti? Pilihlah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika hidup kita tetap berserah kepada Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan oleh Dia di dalam menghadapi setiap masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi masalah di dalam dunia ini. Tetapi di dalam masalah kita bisa melihat ada penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itulah jujurlah di dalam hidupmu sekarang. Sekarang, bukan nanti. Mulai sekarang kita bisa menipu orang lain, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ya, kita bisa berbohong dengan tidak diketahui oleh orang lain, tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Oleh sebab itu, hiduplah bijak yang membangun di atas batu karang, yaitu Kristus. Ya, batu karang kita adalah Kristus, dan terus menerus berhubungan dengan firman-Nya, terus menerus melekat kepada firman-Nya, sehingga kita bisa melakukan Dia dan kita kuat menghadapi badai di tengah dunia ini. Mari kita tundukkan kepala.